Hai, Assalamualaikum Dear Diary. Thanks for click. Apa kabarnya? Aku harap sih semoga selalu sehat dan bahagia ya. Yang sedang sakit, semoga segera Allah sembuhkan. Dan yang sedang dalam kesulitan, semoga segera Allah beri pertolongan dan kemudahan. Amin. Dalam kesempatan kali ini, izinkan aku untuk berbagi cerita tentang kisahku di hari ini. Tepatnya sih pada saat weekend minggu kemarin. Jadi ini memang aku nggak habiskan di dalam rumah, kami tuh keluar, tapi masih di daerah rumahku. Nah, di awal tadi aku sempat ke tempat ayam crispy untuk beli makan siangnya anak-anak, dan ini lanjut ke tempat ice cream. Jadi tadi sebelum pergi, Kang Sakif tuh katanya pengen traktir aku jajan ice cream di sini. Karena memang tepat di hari ini aku pertama kali dapat iklan. Alhamdulillah ya, terima kasih untuk semua yang udah support aku. Semoga dibalas dengan banyak kebaikan. Amin. Untuk yang masih berjuang, tetap semangat. Yakin bahwa gak ada usaha yang akan mengkhianati hasil. Nah, sekarang ini kami udah ada di rumah mertuaku, udah ada di rumah kakek neneknya anak-anak. Mau main sih, memang sepulang dari beli ice cream tadi sengaja mau main ke sini. Karena kebetulan ini weekend kan, kalau dihabisin total di rumah agak jenuh juga. Jadi ya udah, kami main ke sini sekalian ada perlu juga. Dan sekalian aku juga mau memperlihatkan halaman belakang rumah mertuaku. Bukan untuk apa-apa sih, sekalian aja sambil aku temenin anak-anak main di halaman belakang ini, sambil aku mau cerita juga tentang halaman belakang rumah mertuaku. Nah, ini ada peliharaannya Abah, kakeknya anak-anak. Itu tuh burung hantu, namanya Burhan. Karena burung hantu jadi namanya Burhan. Udah lama banget sih dia, kira-kira 6 bulanan yang lalu Abah pelihara. Dari mulai dia masih bayi dan makannya tuh harus banget disuapin. Sekarang udah bisa makan sendiri. Nah, kemudian tadi ada lovebird juga. Kalau untuk lovebird itu Abah kayaknya niat ternak deh, karena memang udah banyak banget. Udah ada 3 kandang dan udah banyak yang bertelur. Setelah itu, ini ada pohon jambu mini. Aku nggak tahu namanya. Kebetulan yang matang ini ada 2 buah, jadi bisa untuk kakang dan abang, pas banget. Sekecil ini sih kalau untuk rasanya tuh mirip kayak perpaduan antara jambu batu dan tomat. Ya unik sih, tapi kalau untuk namanya ibu mertua aku yang tahu. Karena memang beliau itu suka banget sama pohon buah-buahan, terutama yang buahnya unik dan langka. Ya namanya juga hobi kan ya. Nah, setelah tadi petik buah jambu yang mini, ini anak-anak lanjut pengen main ayunan. Nah, ini dia halaman belakang rumah mertuaku. Di tengah itu ada gazebo yang kalau sore hari kita duduk-duduk di situ atau mungkin pagi hari kedengeran suara gemericik air dari kolam ikan di depannya ini. Ada suara burung-burung juga. Itu tuh tenang banget. Pokoknya nyaman banget deh sambil ngopi dan makan gorengan. Nah, ini tadi ada kandang lovebird lagi. Kemudian ini aku nggak tahu ini tuh mangga apa. Yang jelas besar banget kan. Dan pada saat ini tinggal sisa 1 buah ini aja. Kalau nggak salah sih bapak mertuaku pernah petik, tapi aku nggak nyobain rasanya kayak gimana. Nah, selesai dari rumah mertuaku, sebelum pulang ini kami mampir dulu ke minimarket. Ada yang mau aku beli dan beberapa di antaranya itu aku mau beli bahan-bahan untuk bikin cheesecake versi satset. Jadi kemarin tuh ada yang kasih slice strawberry 2 toples, tetanggaku sih. Jadi mau aku kirim cheesecake versi satset ini untuk membalas slice strawberry yang udah mereka kasih. Tapi sebetulnya ini baru nyobain sih, jadi belum aku kirim juga sampai detik ini. Mungkin nantilah versi berikutnya yang insya Allah akan aku otak-atik lagi resepnya biar lebih mantap lagi. Nah, ini aku sambil refill gula pasir ya. Tapi kalau untuk toples besar ini khusus untuk stok gula pasirnya aja. Kalau untuk masak atau bikin teh dan kopi ada toples kecilnya sendiri. Kemudian untuk bahan-bahan bikin cheesecake versi satset ini ada roti tawar, ada susu, keju, ada kue mari yang udah aku hancurkan dan aku
aku campur sama sedikit margarin cair. Setelah itu ada gula pasir sih pastinya ya, dan ada juga agar-agar bubuk serta sedikit vanili nanti. Dan ada 1 butir telur juga sih. Nah, ini untuk kejunya aku parut dulu. Setelah itu roti tawarnya juga aku iris kecil-kecil dulu. Biar nanti kerja blendernya itu nggak terlalu berat. Jadi aku memang pakai blender ya, nggak pakai mixer. Nah, ini aku mulai masukin roti tawarnya ke dalam blender. Lanjut ini masukin keju. Kemudian aku masukin juga gula pasir. Setelah itu aku masukin setengah sendok teh vanili. Lanjut ini aku masukin 1 bungkus agar-agar bubuk. Setelah itu aku masukin telur. Dan yang terakhir masukin juga susu murninya ini sedikit demi sedikit aja. Karena kalau enggak nanti khawatirnya akan luber. Jadi harus tunggu agak turun dulu baru dimasukin semuanya. Setelah semua bahan siap, pastinya lanjut ditutup dan di blender ya. Untuk di blendernya ini jangan sampai terlalu lama karena ada ragi dari roti, khawatirnya nanti cheesecake-nya terlalu ngembang. Kalau aku sih pada saat ini terlalu lama di blendernya. Tapi ya nggak apa-apa, namanya juga pengalaman ya. Selesai di blender, wadah aluminium foilnya ini dikasih dulu kue mari yang udah aku hancurkan dan dicampur sedikit margarin cair. Setelah beres, baru dimasukin adonan hasil blender tadi. Untuk isi adonan hasil blender ini jangan terlalu penuh ya, karena nanti ada sedikit ngembang. Cukup segini aja. Setelah itu jangan lupa juga dihentak-hentakan, biar nggak ada udara di bawahnya itu. Nah, setelah selesai baru kita masukin ke dalam kukusan yang udah kita panasin tadi. Untuk kukusannya ini pastikan udah panas dan tutupnya itu dilapisi sama kain biar nanti uap dari kukusannya itu nggak netes-netes ke adonan cheesecake-nya. Setelah itu aku tutup dan tunggu sampai 30 menit dengan api kecil. Sambil tunggu 30 menit, ini aku mau sambil cuci piring yang udah luar biasa numpuk banget kayak gini. Untuk cuci piringnya sih pastinya aku percepat ya, karena kalau enggak nanti akan full dengan kegiatan cuci piring. Kalau untuk sampai selesai cuci piring sih pas banget ya 30 menit, jadi nggak usah isi dengan kegiatan lain lagi. Nah, ini aku udah bersihin juga sinknya, artinya udah mau selesai cuci piring. Jadi artinya udah selesai 30 menit. Setelah itu, aku buka kukusan dan tara, udah jadi deh cheesecake-nya. Setelah ini aku tunggu sebentar sih di suhu ruangan, baru kemudian aku masukin ke dalam kulkas. Untuk dimasukin ke dalam kulkas ini kira-kira 1 jaman lah. Aku kasih slice strawberry, aku masukin lagi ke dalam kulkas, baru kemudian bisa kita konsumsi. Kalau dari segi tekstur sih udah lumayan banget lah, meskipun sebetulnya tetap ada yang harus dikoreksi lagi. Dan kalau dari segi rasa, ya itu tadi, meskipun lumayan tapi tetap sih nanti akan aku modif lagi. Dan insya Allah nanti hasil modif bikin cheesecake sat-setnya akan aku sharing juga. Nah, segitu aja ceritaku hari ini. Thank you for listening, Diary. Sampai ketemu di cerita hari berikutnya. Sehat-sehat dan bahagia selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, Diary.